Saya record. Oke, mulai. Ya, mulai ya. Tolong gedein. Nggak kelihatan soalnya. Sebentar. Oke dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, dan kami akan mempresentasikan acara 3, yaitu tentang studi kasus penggunaan database dalam kehidupan. Tapi sebelum itu, mari kita perkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Thoriq Danis Adikra. Nama saya Muhammad Rizky Hasyim Haidar. Nama saya Ahmad Muhyiddin. Nama saya Audrey Pramudita Sudarmanto. Nama saya Muhammad Bagas Syafwan Kurniawan. Kembali kepada saya. Dan sekarang kita masuk ke materi. Yang pertama adalah target atau klien. Target atau klien kita adalah pemilik toko alat tulis. Dan bisa kita sebut Pak Aditya sebagai pemilik toko alat tulis ini. Kasus dari Pak Aditya yaitu, Pak Aditya mempunyai toko alat tulis yang awalnya kecil. Ya, jadi pencatatan dan pelayanannya itu masih seperti toko kelontong biasa. Pelayanannya masih person to person, alias orang ke orang. Pembeli ke penjual, penjual ke pembeli. Balik lagi, dan pemasok ke penjual dalam pemasokan barangnya. Dan pencatatan barang masuk dan barang keluar juga masih secara konvensional, yaitu dicatat di buku. Akan tetapi seiring waktu, toko tulis Pak Aditya ini makin lama makin besar. Barang yang keluar dan barang yang masuk itu juga lebih besar. Pak Aditya akhirnya bingung bagaimana cara yang lebih mudah untuk mencatat barang masuk dan keluar. Dan solusi dari kami adalah membuat sebuah aplikasi desktop yang memudahkan Pak Aditya ini dalam menjual dan mencatat barang masuk, alias database. Jadi di dalam database yang kita buat ini, Bapak Aditya cukup memasukkan kode barang, tanggal, dan sebagainya yang ada di tabel ke dalam database, dan akhirnya semua dicatat. Hal ini memudahkan Pak Aditya untuk mencatat barang masuk dan barang keluar. Dan hal ini juga membuka peluang Pak Aditya untuk menjual barang-barang di tokonya secara online. Dan bagaimana cara kerja database ini? Langsung aja ke Rizky Asam dalam penjelasan tabel barangnya. Oke, lanjut ke saya. Jadi di sini ada beberapa tabel ya, yang di mana tabel ini berfungsi untuk memasukkan data yang ada di tabel ke dalam database. Jadi contohnya aja di sini ada tabel barang pertama. Nah, di dalam tabel barang ini tentunya di sini menjual beberapa barang alat tulis. Misalkan saja buku, pulpen, ataupun pensil. Dan tidak hanya itu, kita tidak menulis jenis barangnya aja, tetapi di sini kita tulis juga nama-nama yang, misalkan saja buku, nama bukunya itu buku tulis Sido ya. Jadi kemudian lanjut ke kode barangnya. Nah, kode barang ini berfungsi untuk ketika pembeli membeli suatu barang dan kemudian penjual itu memasukkan kode barang tersebut ataupun men-scan barcode, maka nanti ketika di-scan akan langsung muncul barang yang dibeli. Misalkan saja barang yang dibeli itu buku tulis Sido ya. Jadi ketika kode barangnya itu di-scan ataupun dimasukin, maka otomatis nanti akan tertulis di dalam desktopnya yaitu buku tulis Sido. Dan kemudian harganya juga akan otomatis masuk ya harganya. Misalkan saja harganya itu 31.000. Oke, di sini lanjut ke stok. Nah, stok ini berfungsi di mana ketika penjual melihat stok barang yang tersedia di dalam toko. Misalkan saja buku tulis Sido ini memiliki stok 59 pieces. Oke, jadi lanjut ke tanggal restock ini. Nah, tanggal restock ini apa? Tanggal restock ini berfungsi ketika buku ini udah mau menuju ke tanggal 16 September misalkan saja, maka otomatis nanti stok ini akan bertambah di dalam desktop tersebut. Misalkan saja sisa stok yang tersedia 10 pieces, kemudian
setiap tanggal 16 September ini akan bertambah stoknya misalkan 40, maka otomatis stok yang tersedia tersisa 50 pieces seperti itu. Dan itu semuanya sama. Jenis barang manapun akan sama, programnya seperti itu. Jadi sudah seperti itu, lanjut ke tabel pembeli. On mic. Oh ya, sorry. Ya, untuk di tabel pembeli sendiri terdapat beberapa tabel, yaitu ada tabel nama, ada tabel alamat, tabel kode barang, tabel total barang, total harga, dan tanggal. Untuk saya kasih contoh satu ya, untuk mempersingkat waktu, yaitu ada di tabel nama, yaitu Fulan. Fulan sudah termasuk di tabel nama. Terus ada alamat, itu untuk mengetahui di mana alamat Fulan berada, yaitu Jalan Sukodono nomor 7, yang ditunjukkan mungkin untuk mengirim barang yang dia beli kepada toko Pak Aditya tersebut untuk dikirim ke rumahnya. Dan untuk kode barang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, seperti kode P92100 itu kalau nanti di-scan bisa muncul barang apa yang mau dibeli. Itu untuk total barang itu ada berapa pieces atau berapa pak yang mau dia beli. Itu sudah ada masuk di total barang, yaitu 20. Untuk total harga itu sudah otomatis nanti, karena di total barang itu sudah menghitung berapa harga per piecesnya, lalu dimasukkan ke total harga. Nah, untuk tanggal sendiri itu sudah otomatis masuk nanti. Bulan itu membeli di tanggal 20 bulan 7 tahun 2022. Begitulah penjelasan singkat saya di tabel pembeli. Sekarang lanjut ke tabel pemasok. Oke, untuk tabel pemasok, fungsi dari ke atas sedikit, ya. Nah, untuk tabel pemasok, fungsinya itu memudahkan penjual untuk menghubungi pemasok ketika barang tersebut sudah habis. Di tabel pemasok tersebut ada nama, nomor HP, alamat pemasok, nama atau kode barang, jumlah, nama PT atau perusahaan. Contohnya, tadi Pak Aditya, stok untuk buku tulisnya itu sudah habis. Nah, untuk memudahkan Pak Aditya merestock lagi, Pak Aditya itu dapat menghubungi pemasok seperti Pak Cahyadi. Di situ sudah tertera nomor HP, alamat, dan nomor perusahaannya. Udah. Dan berikutnya penjelasan mengenai bagan alur pembelian pada toko alat tulis Pak Aditya tersebut. Yang pertama adalah kondisi memesan. Nah, kita lari ke bagian kiri. Kita lihat dulu barang tersebut. Kita lihat dulu jenis buku, nama buku, kode barang, stok buku, harga buku, dan tanggal di stok buku tersebut. Nah, setelah barang tersebut ketemu, lalu kita lihat data pembeli dulu. Kita masukkan nama pembeli, alamat pembeli, kode barang, total harga, dan tanggal pembelian barang tersebut. Nah, setelah itu kita lihat dua kondisi. Lihat dulu barangnya ada atau habis. Apabila habis, kita langsung hubungi pemasok. Nah, di pemasok tersebut, kita masukkan nama barang yang akan di restock, nomor HP untuk berhubungan, alamat pengiriman, kode buku yang akan di restock, jumlah buku yang akan di restock, dan perusahaan pemasok tersebut. Setelah itu, jika dari pemasok kita oper barang ke toko Pak Aditya, toko alat tulis tersebut. Setelah itu kita kirimkan ke pembeli agar menerima barang tersebut, baik secara langsung di toko ataupun online. Baik, sekian dari kelompok kami, kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Udah ini? Udah langsung di Ya, pause ya. aja recordnya. Soal waktunya mau. Oke. Pause ya. Stop apa? Pause. Stop.